Shalom sahabat pendengar suara Marturia dimanapun berada. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 13 ayat 1 hingga 23. Injil Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23 mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah kami, pada hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, membawa segala sukacita, harapan, dan kekhawatiran kami ke dalam tangan. Kami mohon Tuhan, ketika firman-Mu kami baca dan renungkan, jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar semata, tetapi buatlah hati kami menjadi tanah yang siap untuk menerima benih firman. Tolong kami untuk tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Matius pasal 13 ayat 1 hingga 23 di bawah judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan-perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya." Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah mendebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jika kita melihat pembacaan teks kita hari ini adalah salah satu bagian dari pengajaran Yesus yang menggunakan perumpamaan. Dalam hal ini soal penabur yang seharusnya hanya menabur di tanah yang baik. Tetapi dalam kasus ini, penabur itu menabur benih itu di mana-mana. Benih yang sama, penabur yang sama. Yang membedakan hanya tanahnya. Di sini kita bisa menemukan hal yang menarik, bahwa perumpamaan tentang penabur ini menunjukkan kepada kita kalau firman Tuhan itu bisa didengar oleh banyak orang, tetapi tidak semua orang membiarkan firman itu bekerja dengan cara yang sama dalam hidupnya. Mari kita melihatnya secara perlahan-lahan. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih ini tidak sempat masuk ke dalam tanah. Yesus menjelaskan bahwa orang ini mendengar firman kerajaan Allah tapi tidak memahaminya. Maka datang si jahat yang merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Yang mengejutkan masalahnya bukan karena orang itu tidak mendengar. Dia mendengar tetapi firman berhenti di permukaan. Ada kalanya kita juga seperti itu. Kita mendengar, kita membaca Alkitab. Kita mendengarkan renungan setiap pagi. Tetapi setelah selesai, kita berlalu begitu saja. Firman itu hanya jadi informasi yang kita konsumsi. Padahal firman Tuhan harusnya bukan sekedar jadi informasi yang kita ketahui. Firman haruslah menjadi suara yang memanggil kita berubah. Jadi yang penting bukanlah seberapa banyak firman yang sudah pernah kita dengar, seberapa sering kita mengikuti khotbah minggu. Tetapi berapa banyak firman yang sudah kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Itu saudara-saudara. Bagian berikutnya yang kedua berbicara soal benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ketika dia jatuh di tanah berbatu, dia tumbuh dengan cepat. Pertumbuhannya justru cepat, tetapi dia tidak bertahan lama. Ketika matahari datang, dia layu karena dia tidak berakar. Saudara-saudara, kadang ada iman yang terlihat kuat ketika suasana mendukung. Kalau doa kita dijawab, kita tampak sangat beriman. Kalau hidup kita berjalan baik, kalau ibadah-ibadah di gereja terlihat ramai, kalau hati kita sedang bersemangat. Jadi iman ini terlihat kuat ketika suasananya sedemikian rupa terlihat mendukung. Tetapi begitu masalah tiba-tiba datang, ketika doa kita tidak terjawab, ketika kita mengalami kehilangan, ketika kita diuji, semuanya jadi layu. Jadi kita belajar bahwa kedalaman iman itu tidak selalu terlihat dari seberapa cepat seseorang bersemangat, tapi dari seberapa dalam dia berakar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akar tidak terlihat, tapi akar menentukan apakah pohon itu akan bertahan ketika angin datang. Tuhan tidak mencari siapa yang paling cepat bertumbuh di antara kita, tapi Tuhan ingin membentuk kita jadi orang-orang yang berakar di dalam firman. Kemudian yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak berduri. Benih ini tumbuh, tapi semak duri juga tumbuh. Akhirnya semak itu menghimpitnya. Yesus menjelaskan bahwa semak duri ini adalah kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Ini mungkin bagian yang paling dekat dengan kehidupan kita, karena masalah kita bukan karena kita tidak punya iman, tetapi masalah kita adalah hati kita yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan ambisi, penuh dengan keinginan untuk punya lebih banyak, penuh dengan ketakutan akan masa depan, penuh dengan kebutuhan untuk diakui.
Dan menarik, ternyata semak duri di sini tidak selalu membunuh sebuah tanaman tiba-tiba. Dia hanya menghimpit perlahan. Demikian juga dengan kekhawatiran. Dia tidak menghancurkan iman kita dalam satu malam. Kekhawatiran bekerja sedikit demi sedikit, membuat kita kehilangan sukacita, membuat kita sulit berdoa, membuat kita tidak lagi peka terhadap Tuhan. Karena itu kadang yang perlu kita lakukan bukan hanya minta kepada Tuhan untuk menambahkan sesuatu dalam hidup kita, tetapi minta Tuhan mengurangi apa yang terlalu memenuhi hati kita. Dalam hal ini kurangi semak-semak yang menghambat pertumbuhan iman kita. Lalu yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Dia menghasilkan buah. Ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Tanah yang baik bukan tanah yang sempurna. Tanah yang baik adalah tanah yang menerima benih dan membiarkannya bertumbuh hingga menghasilkan buah. Dari sini kita belajar hal yang penting, bahwa benih yang sama menghasilkan buah dengan jumlah yang berbeda. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Artinya Tuhan tidak minta semua orang menghasilkan sesuatu dengan ukuran yang sama. Jangan bandingkan buah kehidupan kita dengan buah kehidupan orang lain. Ada orang yang dipakai Tuhan dalam cara yang besar dan terlihat. Ada yang pelayanannya sederhana dan tidak dikenal banyak orang. Tapi ada juga orang yang berkhotbah di hadapan ribuan orang. Ada orang yang setiap hari dia setia merawat keluarganya. Ada yang hanya mampu melakukan sedikit, tetapi dia melakukannya dengan kasih. Di mata Tuhan yang penting bukan siapa yang menghasilkan 160 atau 30. Yang penting adalah apakah hidup kita menghasilkan buah dari benih yang Tuhan tanamkan. Sahabat pendengar suara Marturia, bagian terakhir dalam perumpamaan ini, persoalannya bukanlah bahwa penabur tidak berhasil. Justru penabur terus menabur. Benihnya terus diberikan. Artinya firman Tuhan terus disampaikan. Jadi kegagalan terbesar bukan ketika kita belum menghasilkan banyak buah. Kegagalan terbesar adalah ketika kita berhenti membuka hati terhadap firman Tuhan. Kita membuat hati kita menjadi tanah yang berbatu, menjadi tanah yang penuh semak, atau tanah kita sama seperti jalan raya. Hari ini mungkin kita sedang seperti ketiga tanah tersebut. Tetapi kabar baiknya, Tuhan masih terus menabur. Firman-Nya masih terus menyapa kita. Kasih karunia-Nya masih bekerja. Dan hati kita atau tanah kita masih bisa dibentuk, masih bisa diolah. Maka marilah kita bertanya, apakah yang menghalangi firman Tuhan bertumbuh di dalam diri kita? Apakah hati kita yang terlalu keras? Apakah iman kita yang terlalu dangkal? Apakah kekhawatiran dan ambisi menghimpit firman Tuhan? Apakah ada hal lain yang terlalu memenuhi ruang hati kita? Karena kita tidak hanya menjadi orang yang mendengar firman, tapi hendaklah kita jadi orang yang membiarkan firman itu mau masuk, mau berakar, mau bertumbuh, dan menghasilkan buah. Karena pada akhirnya iman bukan cuma soal apa yang kita dengar, tetapi terlihat dari apa yang bertumbuh dalam hidup kita. Dan hidup yang menerima firman dengan sungguh-sungguh akan selalu menemukan cara untuk berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang terus Engkau taburkan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami kalau selama ini kami selalu mendengar, tetapi tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Kami mendengar firman-Mu tapi hati kami sibuk. Ada banyak hal yang menghimpit kami untuk menerima firman-Mu. Karena kekhawatiran, karena ambisi kami. Tetapi kami ingin dan memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh. Kami ingin memiliki akar yang dalam. Untuk itu lembutkanlah tanah hati kami. Cabutlah semak-semak duri yang memenuhi kehidupan kami. Tolong kami untuk berakar semakin dalam di dalam kasih dan kebenaran-Mu.
Biar firman-Mu tidak berhenti menjadi kata-kata yang kami dengar, tetapi menjadi keputusan, menjadi tindakan, menjadi kasih, dan menjadi buah yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami untuk tidak membandingkan buah kehidupan kami dengan orang lain, karena kami percaya bahwa Engkau mengenal setiap pribadi dan memanggil setiap orang untuk berbuah menurut kasih karunia yang Engkau berikan. Jadikanlah hati kami yang baik, jadikanlah hati kami tanah yang baik, supaya firman-Mu berakar dan hidup kami bertumbuh, agar melalui kehidupan kami, nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi tanah yang baik. Tetaplah berjalan di dalam iman dan berakar dalam firman Tuhan. Saya pamit undur diri, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.